Oke, selamat pagi. Kembali kita ke materi kita untuk hari ini mengenai komunikasi dan hubungannya dengan perilaku konsumen. Oke, jadi komunikasi adalah sebuah transmisi atau pengiriman pesan baik dari pengirim maupun kepada penerima. Dan itu melalui tahapan-tahapan atau saluran yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, salurannya apa saja? Banyak. Bisa telepon, bisa apa itu WhatsApp, bisa via email gitu. Oke, nah komponen-komponen komunikasi yang harus ada itu ialah yang pertama tentunya ada pengirim, nah, kita yang akan memberikan informasi, lalu penerima pesan kita, lalu mediumnya menggunakan apa, begitu juga pesan yang akan disampaikan itu apa, lalu apakah kita juga membutuhkan feedback atau umpan balik dari si penerima. Nah, pesannya seperti apa? Karena kita berhubungan dengan pelaku konsumen, ya berarti kita memberikan pesan itu pesan-pesan misalkan periklanan, lalu informasi sebuah produk gitu, dan mungkin promosi-promosi yang lain ya. Nah, bisa satu arah, bisa dua arah. Oke, untuk proses komunikasi itu bisa dilihat dari beberapa kredibilitas atau keandalan dari jenis-jenisnya. Yang pertama, kredibilitas atau keandalan dari sumber informal. Formal itu siapa? Kayak bisa itu dari orang tua kita, mungkin bisa dari teman kita. Nah, berikutnya ada kredibilitas sumber formal. Nah, sumber formal di sini itu mungkin dari orang ahli. Mungkin untuk yang sedang mewabah baru-baru ini, penyakit kuku dan mulut pada hewan, yang memiliki kredibilitas itu adalah dokter hewan ya. Atau misalkan seperti saya sebagai dosen, saya akan memberikan informasi mengenai pembelajaran perilaku konsumen. Nah, berikutnya andalan atau kredibilitas dari juru bicara dan pendukung. Juru bicara siapa? Mungkin kalau seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu mengenai informasi dari COVID, juru bicaranya adalah beberapa para ahli yang ditunjuk langsung menjadi pembicara mengenai COVID itu. Nah, antara formal dengan juru bicara, bedanya apa? Kalau formal itu memang para ahlinya, tapi kalau juru bicara itu adalah yang ditunjuk. Pendukungnya siapa? Ya, pendukungnya pekerjaan dia sebelumnya apa. Lalu bisa juga apakah memang dia itu sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian tersebut atau memiliki informasi-informasi tertentu yang didapat baik ya dari sumber yang terpercaya. Oke, nah berikutnya ada kredibilitas pesan. Kredibilitas pesan di sini apa? Apakah pesannya itu benar-benar bermanfaat atau pesannya itu hanya sekedar angin lalu begitu? Nah, tentu kredibilitas pesan ini harus diperhatikan juga baik dari pengirim maupun penerima. Nah, pengaruh waktu terhadap kredibilitas sumber. Oke, kalau untuk pengaruh waktu mungkin bisa dijabarkan seperti ini ya. Kalau kalian biasanya melihat TV, nah ada beberapa hal itu yang bisa dijadikan patokan. Antara lain adalah prime time dari waktu kumpul keluarga. Nah itu waktu bagus untuk kita memunculkan iklan-iklan yang dapat mempengaruhi
pemikiran dari konsumen atau calon konsumen kita. Gitu. Oke. Nah, audiensnya siapa atau penerima pesan yang akan dibidik itu siapa? Jadi ada beberapa faktor penentu agar pesan ini dapat tersampaikan dan tafsirnya itu atau maksud dari pesan tersebut itu bisa masuk. Yang pertama demografi, ada sosio budaya, ada gaya hidup, dan tingkat keterlibatannya itu juga memainkan peran penting. Oke, demografi. Demografi di sini itu adalah audiens kita itu levelnya ada di mana? Apakah kita mengambilnya itu mungkin anak SMP, anak SMA, lalu ibu-ibu rumah tangga. Nah, berikutnya untuk sosio budaya. Nah, budayanya saya seperti apa? Kalau misalkan mungkin anak-anak yang saya tadi ya untuk demografi, anak-anak atau remaja. Nah, sosio budayanya bagaimana? Mungkin waktu itu sedang akan masuk ke Hari Raya Idul Fitri, maka iklan yang akan bisa dimasukkan adalah mengenai penjualan baju-baju muslim atau jilbab. Nah, gaya hidupnya yang mana? Apakah di bawah, menengah, atau tinggi? Nah, karena cara menyampaikan pesannya itu pasti berbeda-beda. Misalkan begini, kalau mungkin untuk yang menengah hingga ke atas itu bisa menggunakan artis atau aktor yang ternama begitu ya, yang biasanya terlihatnya klip hidupnya agak glamor begitu. Nah, itu bisa dijadikan selebriti yang dapat menarik perhatian dari konsumen. Kalau untuk menengah ke bawah, mungkin cerita-cerita misalkan waktu dari bawahnya seperti ini, ketika melakukan penjualan secara terus-menerus dan tidak pernah menyerah begitu, akhirnya dia bisa sekarang menikmati kehidupan yang lebih lumayan lah gitu, atau taraf hidupnya meningkat. Nah, tingkat keterlibatannya bagaimana? Tergantung dari masing-masing waktunya. Bisa tingkat keterlibatannya itu tinggi atau rendah. Kalau tinggi itu berarti si konsumennya itu aktif dengan kita, tapi kalau rendah itu sama sekali mungkin bukan tidak ada ya. Kadang si konsumennya itu hanya melihat, setelah itu pergi. Gitu. Oke. Nah, perlu kita ketahui juga untuk audiens atau penerima pesan yang dibidik itu perlu kita perhatikan lagi adalah suasana hati yang sedang kita ajak ngobrol. Nah, tentunya di sini kalau misalkan suasana hati berarti kita sudah langsung bertemu dengan konsumennya itu atau secara tatap muka begitu ya. Tapi ingat ada juga iklan. Nah, kalau iklan tadi harus memperhatikan apa? Waktu yang akan dimunculkan pada TV atau mungkin tata letaknya yang misalkan untuk baliho-baliho begitu. Nah, terus ada lagi juga citra toko retailnya bagaimana. Terus suasananya bagaimana? Apakah sedang mendukung atau cakung begitu, cuaca mendukung? Nah, cuacanya bagaimana? Nah, itu beberapa contohnya ya. Kalau citranya bagus, ya mungkin pendapat dari konsumen itu juga tidak jauh-jauh dari bagus. Kalau suasana hatinya dari konsumen itu senang, ya kalau kita ajak ngobrol begitu pasti senang. Kalau cuacanya lagi panas, terik begitu, ya kalau misalkan kita ngajak ngobrolnya di depan waktu panas begitu ya mungkin konsumennya ya males.
Tapi kalau mungkin lagi mendung, cuacanya enak gitu atau cuacanya enak, nah itu biasanya bagus. Oke, ada hambatan komunikasi. Nah, tidak serta-merta pesan atau iklan yang kita sampaikan itu langsung diambil semuanya ya, atau dimakan semuanya. Nah, konsumen itu juga selektif. Nah, misalkan untuk kegaduhan psikologis begitu ya, pesan iklan yang bersaing atau berbagai pemikiran yang mengganggu. Eh, Contohnya itu mungkin begini ya. Kalau untuk kegaduhan psikologis adalah yang satu bilang A, pesan yang satu bilang B. Eh, Mungkin kecap begitu ya, atau mungkin teh botol begitu. Nah, teh botol itu kan kadang saling saling yang satu modelnya begini, yang satu modelnya begitu. Contohnya ada yang pakai iklannya apa ulet yang hijau itu yang bisa sampai ke atas daun teh, terus yang mungkin yang lainnya pakai campurannya madu, ada gambar-gambarnya madu dan segala macamnya. Nah, mungkin pesan-pesan tersebut itu bisa dianggap oleh para konsumen itu iklan yang mengganggu. Mungkin bagi kita menarik, tapi mungkin bagi beberapa orang itu ini iklan apaan sih? Kok nggak nyambung sama sekali. Nah, bisa juga untuk yang iklan rokok itu ya biasanya naik kuda, terus hubungannya dengan iklan yang mau disajikan itu apa? Ya, itu kan juga kadang orang ini iklan kok nggak nyambung tuh ya, gitu. Nah, terus eh, ada umpan balik yang dapat diberikan oleh si konsumen. Nah, kemampuan umpan balik ini bisa kita ketahui itu dari secara verbal dan non-verbal. Oke, non-verbalnya bagaimana? Mungkin dari sikapnya dia atau gesturnya bagaimana. Kalau kita ajak ngobrol begitu, wah orangnya santai. Tapi kalau misalkan eh, kita ajak ngomong, terus dari verbalnya aja sudah nadanya tinggi, terus dari non-verbalnya mungkin gesturnya sudah agak-agak nggak enak, ya mungkin sudah tidak bisa dilanjutkan kembali. Lalu kalau untuk yang satu arah bisa dilihat melalui riset keefektifan iklan. Mungkin bisa ditanyakan apakah iklan ini bagus, apakah iklan ini tergantung dari pertanyaan atau kuesioner yang akan diberikan oleh kita. Lalu umpan balik komunikasi melalui media massa itu terkadang tidak secepat umpan balik atau feedback dari interpersonal yang tadi ya. Karena apa? Kalau untuk interpersonal kita pun berarti itu langsung berhadapan, kita bisa tahu langsung oh sikapnya dia begini. Tapi kalau untuk melalui email, lalu melalui kuesioner online begitu, ya kita mungkin kirimkan 100, mungkin yang balik cuma 60, 40-nya lagi tidak tahu kemana. Entah itu diterima, atau dibaca, entah itu enggak. Atau diletakkan gitu saja, atau di-delete malah. Oke. Nah, sekarang ada cara merancang komunikasi yang persuasif. Persuasif itu bagaimana? Bagi kita secara halus itu untuk mengajak si konsumen ini agar tertarik menggunakan produk kita atau membeli produk kita. Nah, tujuannya itu adalah menciptakan kesadaran pelayanan, terus mempromosikan produk kita, seperti yang saya bilang menarik orang untuk menjadi pelanggan, terus menciptakan nama baik atau image yang atau citra yang menyenangkan. Dengan caranya bagaimana? Memilih audiens yang tepat. Nah, audiens yang tepat seperti apa? Ya mungkin kalau misalkan orang yang duitnya banyak, ketika dia ditawari mungkin mobil yang murah begitu ya nggak mau. Tapi kalau dia mungkin mobil yang dikasih adalah BMW, Koenigsegg gitu ya, terus Mercy atau Mercedes-Benz itu ya mungkin dia masih mikir, oh iya ya bagus itu
Gitu kan apa? Ada citranya yang bagus, terus nama baiknya juga bagus. Nah, berikutnya adalah perancang komunikasi melalui strategi media. Pakai apa? Bisa pakai web, bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram, atau media sosial yang saat ini ada. Nah, tapi harus ditentukan penentuan targetnya yang sama bagaimana. Karena kita sudah masuk ke dalam digital marketing, tidak serta-merta target itu akan kita dapatkan secara langsung. Nah, kalau targetnya itu secara otomatis bisa langsung digait, ya dia akan selalu tetap pada channel yang kita miliki. Tapi kalau enggak, ya mungkin dia cuma lihat tuh bagus ya. Nah, tapi mungkin langsung dilewati begitu saja. Nah, target-target ini yang perlu dipikirkan lebih matang lagi ketika kita akan masuk dalam dunia digital marketing. Oke, itu. Cara persuasifnya bagaimana? Ya, pinter-pinternya kalian. Caranya membuat konten seperti apa yang masih manusiawi gitu. Oke, ada hubungan antara retorika dengan persuasi iklan. Jadi retorika itu dan persuasi itu saling berhubungan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada teori keterlibatan tinggi dan rendah. Nah, kalau misalkan dari eh, cara penyampaiannya, strategi pesannya seperti apa, terus penyajian pesannya melalui satu sisi itu tidak berhasil, mungkin bisa dilakukan melalui dua sisi. Dua sisi itu seperti apa? Ya, itu tadi antar personal. Jadi kita ngajak ngobrol, mungkin kita ajak ketemu. Nah, berarti kan itu masuk ke keterlibatan tinggi. Karena keterlibatan rendah itu juga kadang menghasilkan informasi yang kurang akurat bagi perusahaan. Gitu ya. Oke. Nah, materi kita mungkin saat ini sampai di sini dulu. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di grup WA kita biasanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan yang akan berikutnya. Kita jumpa. Terima kasih.